Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang utilitas, di mana PFD utilitas yang akan kita gunakan itu adalah seperti ini. Nah, dari bab awal pendahuluan itu kita ada ini ya, ada penentuan utilitas air yang kita pakai itu dari sungai atau dari laut. Nah, kalau semisal dari laut, ini nanti kamu ganti laut. Kalau dari sungai berarti sungai. Nah, laut dan sungai itu kan ada pengotor-ngotor kayak daun-daunan dan lain-lain. Nah, makanya kita menggunakan screener di sini. Screener atau penyaring agar daun-daunnya itu tidak masuk ke alat-alat kita. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke clarifier. Nah, clarifier ini untuk apa? Untuk mengendapkan si lumpur-lumpur yang terikut pada suatu aliran. Dalam pengendapannya, itu kita bantu dengan namanya adalah alum. Jadi alum itu membantu mempercepat pengendapan. Nah, selanjutnya dia akan dialirkan ke tangki penampung dulu, baru nanti akan pergi ke 3 bagian. Yang pertama yaitu tangki klorinasi, terus yang kedua yaitu ini cooling tower, yang ketiga adalah boiler. Nah, di mana di tangki klorinasi ini itu nanti kenapa dia diklorinasi ya, agar membunuh kuman, karena air yang akan kita gunakan di bagian pertama ini untuk kebutuhan umum seperti misalnya air minum atau air wudhu untuk sholat, terus penyiraman taman dan sebagainya, dan juga untuk air hidran yang kebakaran itu dan preventif dari suatu kejadian kebakaran. Lalu yang kedua, airnya itu masuk bagian kedua nih. Masuk bagian kedua, ini namanya adalah cold basin atau tangki penampung air dingin. Dimana tangki penampung air dingin ini dia disuplai dari cooling tower ya, disuplai dari cooling tower, yang mana ini berfungsi untuk mendinginkan prosesmu ya, kayak kondensormu atau coolermu. Nah, setelah dia keluar dari proses ini kan yang masuk sesuai kebutuhanmu kan, misal 30 derajat Celcius. Nah, keluar dari proses 65 derajat Celcius. Nah, ini kita namakan dengan hot basin atau tangki penampung air panas. Agar secara ekonomi lebih murah, maka kita merecycle kembali air panasnya, bukan membuangnya, merecycle kembali agar bisa digunakan ke tangki, ke proses kita. Nah, maka dari itu kita akan dinginkan di cooling tower. Nah, cooling tower yang kita gunakan sebenarnya ada 2 jenis yang digunakan secara umum, yaitu yang konvensional sama yang modern. Nah, di sini gambar yang konvensional. Konvensional itu dia sama kayak tangki nuklir gitu ya, sama kayak plant nuklir, tinggi banget, bahkan bisa sampai 120 meter. Nah, cuman dia itu murah karena tidak perlu listrik di situ, jadi pure karena alam. Nah, sedangkan kalau yang modern itu tuh dia, kalian pasti pernah banyak lihat, dia kotak gambarnya, kotak, terus di sininya ada ventilasi gitu. Nah, lalu selanjutnya ke bagian 3, yaitu di bagian 3 ini dia pertama akan pergi di aerator dulu dengan hidrasin. Nah, di sini untuk apa? Untuk mengurangi oksigen yang ada di air. Karena apa? Karena nanti jika oksigen itu ikut teruapkan untuk prosesmu yang butuh steam, itu bakal merusak pipa-pipanya. Karena apa? Karena kamu tahu sendiri kalau oksigen itu bisa menyebabkan karat. Nah, maka itu diaeratorkan, dihilangkan. Nah, setelah diaeratorkan, dia pergi ke tangki penampung sebelum akhirnya dipanaskan di sini di boiler. Nah, setelah jadi steam, baru dia pergi ke proses. Nah, setelah pergi ke proses, dia nanti kan jadi kondensat tuh. Nah, maka dia di recycle lagi sama kayak sebelumnya ya prosesnya, kayak gitu.
Nah, lalu juga kadang ada dosen-dosen yang menanyakan utilitasmu itu menggunakan apa aja. Jadi sebenarnya ada empat penggunaan utilitas dalam setiap proses. Yaitu yang pertama adalah do term, terus yang kedua itu do frost, yang ketiga cooling water, yang keempat itu adalah steam. Yang kita pakai di PFD kita tadi itu adalah yang ketiga dan yang keempat, cooling water dan steam. Nah, kadang ada dosen yang ingin menggunakan do term. Jadi apa beda dari keempat ini? Nah, bedanya jadi sebenarnya untuk do term, daughter dan steam, mereka itu sama-sama berguna untuk pemanas, kayak di reboiler atau heat exchanger seperti itu. Nah, kalau cooling water sama defrost itu sama-sama berguna untuk pendingin. Nah, bedanya apa? Bedanya cooling water sama steam itu dari H2O. Sedangkan si Dotterm sama si Dofrost itu dia dari senyawa yang bisa beroperasi pada suhu ekstrim. Jadi cooling water biasanya itu digunakan untuk pendinginan dengan perubahan suhu yang tidak signifikan. Contohnya, kamu ingin mendinginkan di proses itu 80 derajat ke 60 derajat. Nah, itu pakainya cooling water. Nah, gimana kalau kita ingin mendinginkan 80 derajat ke 5 derajat? Ini kan sudah signifikan tuh. Nah, makanya kita pakai yang lebih advance-nya dari cooling water, yaitu defrost. Jadi dia lebih digunakan jika perubahan suhunya itu signifikan. Nah, sedangkan si Dotterm itu juga sama. Dia itu digunakan daripada steam karena perubahan suhu yang kita inginkan itu juga signifikan. Kayak gitu. Nah, terus kadang juga kalau misal sama tadi itu untuk defrost sendiri itu jarang banget dibahas sama dosen. Ini jarang. Jadi biasanya cooling water, steam sama Dotterm. Jadi antara kamu pakai steam atau Dotterm. Kadang ada yang dosen yang pakai Dotterm, ada yang pakai steam. Nah, lalu untuk steam sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu super heated sama saturated. Nah, kedua ini bisa kalian lihat di video neraca energi. Ke bagian Excel-nya, sama satu tadi, aku lupa untuk menunjukkan ini cooling tower konvensional nih. Nah, kayak gini nih, dia sama kayak nuklir. Nah, besar-besar, bahkan bisa segini, sangat besar sekali, 120 meter. Nah, sedangkan yang modern itu kayak gini, lebih kecil dan lebih efisien. Cuman untuk ininya, energi yang kita gunakan, listrik yang digunakan itu sangat banyak. Oke, nah selanjutnya di Excel-nya ini sudah aku buatin template, di mana biasanya eh, yang dipertanyakan di sini adalah kebutuhan air, terus kebutuhan listrik, sama spek alatnya. Nah, kebutuhan air itu terbagi di sini menjadi 4 bagian, yaitu kebutuhan umum, itu untuk perkantoran, tempat ibadah, penyiraman tanaman tadi, lalu hidran ini untuk penjaga kebakaran, dan yang dua ini adalah make up cooling water dan make up boiler yang selama recycle tadi itu. Karena apa? Karena saat di recycle itu kan kadang ada beberapa air yang hilang saat proses. Makanya kita perlu dilakukan penambahan. Make up ini adalah penambahan. Oke. Nah, terus diketahui di dalam kantor memiliki karyawan sejumlah, ini terserah kamu pengen berapa, terserah kamu, ini sesuai dengan pabrikmu, misalnya 200 orang atau 150 orang. Jadi yang kalian isi adalah yang warna kuning.
Nah, terus dengan diketahui bahwa rata-rata orang menghabiskan 130 liter per hari. Nah, ini didapat bisa dari Wikipedia atau sumber lain, cuman aku pakai ini dari Wikipedia, jadi ini nggak usah kalian ubah, biar kalian langsung ketemu hasilnya, maka kebutuhan karyawan itu sekitar segini, sudah ketemu hasilnya. Nah, lalu, jadi kan ada kebutuhan laboratorium, kantin, ibadah, taman gitu. Nah, ini menyumbang berapa persen sih dari perkantoran? Nah, setelah kita ngitung perkantorannya, ini 50%, 20%, ini tuh full asumsi. Karena untuk referensi itu aku masih belum nemu, dan juga walaupun asumsi itu gak apa-apa dari dosen ya, yang penting kita bisa menjelaskan. Oke, lalu untuk hidran itu juga asumsi berapa persen. Oke, nah lalu maka dihitung nih total kebutuhan air yang kita gunakan. Sehingga totalnya adalah sekian. Lalu untuk kebutuhan listrik, itu untuk listrik untuk power plant ini itu bisa kalian dapetin dari spek alat kalian. Misal kalian ada pompa, ada mixer, ada reaktor, itu kan kalian ngitung nih dayanya, kilowattnya. Nah itu didapat dari perhitungan spek alat kalian. Makanya ini kuning kalian isi itu. Lalu untuk kebutuhan listrik untuk utilitas, ini ini dari Excel ini kan spek alat semua ya, spek alat dari utilitas ya itu sudah aku sambungkan dengan ini. Sudah aku sambungkan. Nah, maka untuk kebutuhan total listrik itu adalah sekian. Nah, ini untuk persenannya itu juga sama, full asumsi. Nah, untuk memback dari suatu listrik, ini kan disuplai sama PLN. Nah, ada backup-nya. Backup-nya menggunakan generator sendiri. Perhitungan generator itu adalah sekian. Jadi tinggal kalian ikutin aja alurnya. Nah, untuk misal kejadian kayak gini yang eh, apa ini pagar-pagar itu bisa kalian saintifikan angkanya kayak gitu. Oke, nah untuk ke bawah full itu adalah perhitungan spesifikasi alat. Untuk pertama yaitu cooling tower. Nah, di sini data-data yang dibutuhkan ini tuh kalian perlu menginput dari neraca panas atau neraca energi kalian. Misalnya kalian ada cooler cooler 1, cooler 2, terus kondensor, terus ada jaket pendingin dari reaktor. Nah, itu kalian tulis ini. Terus nilainya itu juga kalian sesuaikan dengan eh, ini misal 1000 terus ini 2000 itu sesuaikan dengan neraca panas kalian kayak gitu. Nah misal kalian oh aku nggak ada 4 nih, aku cuma 3, ya hapus aja, tinggal delete aja. Jadi pencet ke sini terus klik kanan delete gitu. Nah misal eh, adanya 5 atau ketambahan 6, ya udah kalian tinggal pencet aja klik kanan terus insert, lalu juga insert terus kalian input lagi yang kayaknya. Jangan lupa ini totalnya. Oh ya sudah. Jadi tinggal input. Dan ini kita mergekan dulu biar lebih rapi. Oke. Terus kita drag. Misalnya cooler atau jaket pendingin lah. Reaktor satu. Jaket pendinginnya reaktor satu sama jaket pendinginnya mixer. Itu kalian juga tulis dari neraca energi. Kayak gitu. Ini kita rapikan, taruh kanan semua. Oke. Nah, terus untuk ininya, jadi kalian pengen di neraca energi juga. Ini dari neraca energi ya. Kalian misalnya cooling waternya itu dari suhu berapa ke suhu berapa. Misalnya masuknya suhu 25 derajat, keluarnya 65 derajat. Itu silakan. Biasanya perubahan delta T yang antara input sama outputnya ini tidak lebih dari 45 derajat. Jadi maksimum itu 45 derajat. Berarti kalau masuknya 25, maksimum keluarnya itu adalah 70. Soalnya kalau lebih dari itu biasanya itu menggunakan yang aku jelaskan tadi yaitu Dow Frost gitu. Oke. Nah, lalu ini sudah aku tuliskan sesuai referensi, jadi nggak usah kalian ubah-ubah. Nanti didapat nih, didapat sekian untuk spesifikasi alatnya. Ini kenapa rendah karena nggak sesuai dengan apa
Eh, ini kan cuma asumsi aja kan. Nah, kalau kalian sudah di kerajaan negeri nanti udah dapat yang lebih bagus lah ini. Oke. Nah, lalu untuk boiler itu juga sama. Kan steam yang digunakan itu pada suhu berapa itu kalian tulis. Terus ini juga sama kayak tadi. Apa aja. Terus nilainya berapa. Kayak gitu. Misalnya ini 1000, 1500 atau 20.000, 1000 seperti itu. Oke. Nah, nanti didapat presentasinya sekian. Nah, terus adalah selanjutnya, di mana perhitungan ini itu sudah aku linkkan di sini, kebutuhan air total tadi. Nah, ini ada perhitungan untuk spesifikasi alat screener dan lain-lain. Paling kalian nanti akan ngubah-ngubah di pompanya, nominal aksesnya gimana. Nah, itu cara ngubahnya itu nanti akan ada di video di spesifikasi alat bagian transportasi yang bagian pompa. Nah, ini karena takutnya nge-lag ya. Kalau aku buat ke bawah terus, soalnya bisa sampai 5.000 kayaknya ya. 5.000 sel lah. Takutnya nge-lag kalau ke bawah terus, makanya aku jadikan sheet-sheet seperti itu. Nah, mungkin sampai situ kita lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.